tes. Dan kami ucapkan terima kasih atas panitia dan semua orang yang terkait atas terselenggaranya acara ini, dan atas Ibu Nurhayati yang telah mempersediakan rumahnya untuk atas terselenggaranya acara ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyuluhan dari pembina BMT, yaitu Al-Ustadz Dani Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, tafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala berikan, ya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah yang penuh barokah ini insyaallah, ya, dalam rangka ta'awun, ya, menguatkan hubungan silaturahim, ya, saling bertutur sapa. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kami curahkan kepada Rasul kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kami ucapkan kepada Ibu Nurhayati yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersosialisasi di sini, ya, setelah menyediakan tempat, ya. Jazakillah khairan. Dan juga kami ucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, ya, kepada Bang Tommy, kepada Bapak Abu Bakar, Pak Zainuddin, ya, dan semuanya, serta kepada para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala berkahi kita semua, Allah berikan kesehatan, dan Allah mudah-mudahan kelak kumpulkan kita kembali di surganya. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kegiatan kita ini, ya, insya Allah kita mudah-mudahan bisa terlaksana setiap bulannya, yang mana kita di sini, saya mewakili kaum muslimin melalui BMT Cahaya Sunnah Khatulistiwa, ya, kaum muslimin yang menitipkan hartanya di BMT Cahaya Sunnah Khatulistiwa ini, ya, kita sekarang dalam rangka untuk mendistribusikannya kepada kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada para muhsinin semuanya, ya, yang telah ikut andil, yang memiliki, subhanallah, ya, siap untuk membantu saudara-saudara dan saudari-saudarinya yang lainnya melalui BMT Cahaya Sunnah Khatulistiwa ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkahi mereka, ya, berkahi keluarganya dan hartanya. Jamaah yang mulia Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan ini saya diamanahkan juga di sini untuk memberikan sedikit penyuluhan, ya, sedikit arahan sebelum kita lanjut kepada acara selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mengingatkan, ya, dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kemudian Allah Taala juga mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah oleh kalian peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka di sini Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia Allah Taala, kita ingin membawakan firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan tentang kehidupan manusia.
kehidupan kita, kehidupan saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang mana dalam banyak ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya kehidupan kita ini tidak lain merupakan ujian. Ya, kehidupan kita Pak, Ibu, ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Mulk, ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Ta'ala jadikan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk apa? Untuk menguji kalian. Ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah uji. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Ta'ala juga kembali mengingatkan tentang konsep kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in, kata Allah, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Dan kami uji mereka, kata Allah Ta'ala, ya, dengan rasa sulit, ya, berat, susah, kurang harta, kurang, ya, jiwa, kurang buah-buahan. Dan kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Siapa orang-orang bersabar? Siapa orang-orang yang bersabar itu? Yaitu mereka yang apabila timpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini kembali Allah mengingatkan bahwasanya konsep apa kehidupan kita di dunia hanyalah apa? Ujian demi ujian. Siapapun, ada Pak orang yang diuji dengan suaminya. Orang yang udah nikah diuji itu dengan suaminya. Ya. Suaminya malas, suaminya suka membentak, diuji oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang belum menikah pun diuji. Orang yang udah menikah, aduh, seandainya saya tidak ada suami, katanya. Seandainya saya tidak ada istri. Padahal orang yang belum nikah diuji juga oleh Allah. Ya, diuji masih sendirian, bujangan, gitu kan? Diuji oleh Allah. Yang udah nikah diuji, yang belum nikah diuji. Orang yang kekurangan harta diuji tidak, Pak, Ibu? Diuji oleh Allah dengan kurangnya harta. Ya, yang mau sekolahkan anak susah, bahkan kadang untuk makan sulit. Ya, kadang untuk biaya kesehatan, ya, sakit, mau berobat sulit. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Yang miskin diuji. Yang kaya diuji tidak, Pak, Ibu? Diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kaya pun diuji oleh Allah. Ya. Bahkan banyak dari orang kaya ini, Pak, Ibu, yang gagal dalam ujian tersebut. Allah Ta'ala katakan, yahsabu annama lahu akhladah. Orang-orang kaya itu mengira bahwasanya harta dia itu akan jadikan dia apa? Kekal, tidak mati-mati. Yang kaya banyak duit kan, kalau sakit tinggal berobat, seolah-olah dia tidak akan mati-mati. Makanya Allah juga mengatakan innal insana apa? Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ya. Sungguh manusia itu melampaui batas, kata Allah. Kalau kalian lihat dia apa? Dia kaya. Orang banyak, orang kaya yang melampaui batas itu banyak. Ya, susah sekali ujiannya. Makanya dalam satu riwayat Nabi pernah mengatakan, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa umatku, akan tapi apa? Dibukanya pintu dunia, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sehingga dunia itu membinasakan mereka sebagaimana dunia itu membinasakan orang-orang sebelum mereka. Masya Allah. Jangan kira orang-orang kaya itu tidak diuji, Pak, Ibu. Diuji oleh Allah. Karena memang konsep kehidupan kita ini ujian. Ya, kita di dunia ini ujian. Sampai nanti kita meninggal hatta atanal yakin. Sampai kita meninggal menghadap Allah Azza wa Jalla. Nanti dihisap semua tuh. Ya, bagaimana waktu diuji dengan harta, sukses enggak? Diuji dengan kemiskinan, sukses enggak? Banyak enggak sukses tuh. Orang kaya tadi banyak enggak sukses. Dia udah kaya, ya, tapi enggak mau bayar zakat, enggak mau sedekah. Padahal ini kan perintah Allah. Diuji, harta milik Allah. Ya. Orang miskin diuji, dia mengeluh dengan ujiannya.
Ya ini sampai apa mengatakan hal-hal yang tidak tentang Allah tidak adil. Padahal seandainya dia diberikan harta, bisa jadi dia tidak seperti sekarang ini, hidupnya tidak tenang. Banyak Pak Ibu orang-orang kaya itu yang tidur aja tidak bisa malam harinya. Banyak kita dapati seperti itu. Sampai berobat minta biar bisa tidur. Bisa jadi kalau bisa diberikan harta tidak bisa tidur. Ujian sama-sama diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti baru masing-masing diminta pertanggungjawaban. Nah, cuman terkadang ini ya manusia kayak gitu. Ya. Manusia itu kadang tidak sadar akan kehidupannya. Padahal tidak ada tuh keutamaan orang kaya dari orang miskin atau orang miskin dari orang kaya. Ya. Yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, maka dan kayak gini banyak ya Bapak Ibu-ibu, setiap keadaan kita diuji. Ya, bagaimanapun itu. Pejabat diuji, rakyat pun diuji. Jangan kira pejabat di atas tidak diuji berat, dia susah. Ya, mengambil kebijakan, belum lagi kena ancam sana ancam sini, mau keluar aja susah, gitu kan. Rakyat pun diuji, gitu kan, dengan kebijakan-kebijakan yang lain-lain dan lain-lainnya. Semuanya diuji oleh Allah. Karena tadi, ya, kembali kita mengingatkan bahwasanya konsep kehidupan kita ini apa? Ujian. Di dunia ini kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti kita akan meninggal dan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita mengalami ujian tersebut? Kalau kita sukses menghadapi ujian, masuk surga. Waktu dunia sukses, masuk surga. Gagal, masuk neraka wa iyyazubillah. Dan ujian itu tidak lama. Ya, Nabi yang mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Dan sedikit kali yang lewat dari umur 60 dan 70 tahun ini. Artinya ujian itu tidak lama. Makanya muslim itu sabar di dunia, gitu kan? Karena memang ad-dunya ya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan Nabi. Dunia itu adalah surganya ya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang beriman. Sebanyak apapun hartanya ada batasan-batasannya. Sakit hidup dunia, tapi alhamdulillah tidak lama. Cuma 60 sampai 70 tahun, bentar. Ya, tidak lama ujian tersebut. Maka di sini kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya agar tadi kita mengingat kembali, ini loh konsep kehidupan kita ini ujian. Ya, Allah suruh sholat. Ya, kita sholat ini Allah lagi mau uji nih. Ya, Allah suruh puasa. Nanti insya Allah kita sekarang sudah pada bulan Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Insya Allah kita bentar lagi puasa. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin. Kemudian Allah perintah kita untuk menyambung silaturahim. Ya, sambung silaturahim. Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk saling memperhatikan. Ya, untuk saling berkata baik, tidak boleh menggibahi saudaranya, biar hubungan ukhuwahnya kuat. Kita lakukan ujian dari Allah. Nah, kemudian orang-orang dalam menghadapi ujian ini, Pak, Ibu, ini terbagi menjadi 4. Ya, terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada yang namanya al-jazim. Apa itu al-jazim? Yaitu orang yang ketika diuji, ya, ketika diuji oleh Allah, dia tidak terima, dia menentang. Ya, Allah uji dia, ujian kan banyak Pak. Uji dia misalnya dengan kurangnya harta. Aduh, Allah tidak adil katanya. Masa saya udah kerja banting tulang tidak dikasih harta juga. Dia diuji dengan penyakit. Aduh, ini Allah kok bikin saya sakit pada orang-orang. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, kok saya dikasih sakit. Dia tidak ridho dengan apa? Dengan ujian dari Allah. Ya, dia menentang ujian tersebut. Ini namanya al-jazim, dan ini orang yang tercela. Ya, bahkan dengan ujian semakin menjadikan dia jauh dari Allah. Dia sakit. Harusnya dengan sakit ini apa? Ingat Allah. Oh, ini Allah uji sakit. Harusnya yang tidak sholat. Kenapa Allah uji dengan penyakit? Ini malah ada orang yang diuji oleh Allah dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kerja sulit. Ya, masa pandemi sekarang kan, orang toko-toko banyak tutup, mau kerja kita susah. Allah lagi menguji kita. Ya, ada mereka yang makin diuji, yang dulu sholat, tidak sholat. Gara-gara dipecat dari kerjaan misalnya. Yang awalnya pakai kerudung, pakai jilbab,
jilbabnya dilepasnya. Kenapa? Diuji oleh Allah, gagal. Dia protes sama Allah. Ini orang yang tercela seperti ini. Salah dia dalam menghadapi ujian tersebut. Ya. Ini orang yang pertama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak jadikan kita termasuk golongan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, Pak, Ibu, yaitu orang yang disebut dengan as-sabir. Apa itu? Dia sewaktu dapat ujian kan tadi banyak. Ada ujian itu harta, kekayaan, dikasih harta, dia diuji. Nggak ada harta, diuji juga. Yang kedua ini dia bersabar dengan ujian tersebut. Walaupun Pak, Ibu, dia hatinya ini rasanya perih, sakit dengan ujian. Namanya ujian kan sakit, Pak. Ya. Ada ujian di antaranya apa? Anaknya meninggal. Ini kan ujian kan? Dan sakit enggak? Sakit sekali. Ya, ditinggalkan orang yang dicintai. Ya. Apa, kena penyakit kecelakaan atau ujian-ujian yang lain lah. Ya, banyak ujian itu. Tapi apa? Dia bersabar dengan ujian tersebut. Ini as-sabir. Ya. Dan ini hukumnya wajib. Walaupun tadi hatinya sakit, dia bersabar. Ya, tidak ngeluh dengan Allah, dia terima takdir Allah. Ya. Maka orang seperti ini hukumnya wajib nih, harus kita bersabar kalau dapat ujian. Nah, orang kalau bersabar seperti ini dan dapat ujian, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Allah hapuskan dosanya. Ya, Allah Ta'ala juga beri dia pahala. Artinya dia lolos dengan ujian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan ar-radin. Yaitu apa? Mereka yang ridho dengan ujian tersebut, dengan musibah, diuji oleh Allah, dapat musibah, keadaan serba sulit seperti ini. Ya, dia apa? Ridho. Ridho itu apa sih bedanya? Dia kalau ridho itu, Pak, itu dadanya itu tidak rasa sakit, tidak sempit waktu dapat ujian. Beda dengan orang sabar. Kalau orang sabar sakit, perih dadanya. Waktu dapat musibah sakit, gitu kan? Tapi dia tahan. Ini sabar. Kalau ridho, dia tidak sakit. Kenapa? Oh, ini udah ketetapan Allah. Dia yakin Allah pasti berikan yang terbaik karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Tiap hari kita baca, Pak, Ibu, dalam sholat, dalam kalau sholat Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, jadikan kita ulang-ulang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, dia yakin waktu Allah uji dia, Allah ingin apa? Ingin meningkatkan derajatnya. Waktu Allah uji dia, Allah ingin apa? Menghapuskan dosanya. Maka dia ridho. Ya, tidak ada perihnya tuh. Udah, pasti Allah kasih yang terbaik kok. Gitu. Dan ini derajatnya lebih tinggi daripada sekedar sabar. Ini hukumnya sunnah. Ya, kalau tadi sabar itu wajib, harus. Karena kalau tidak sabar nanti masuk yang pertama tadi. Ya. Kemudian golongan yang keempat, ya, adalah asyakir. Ya, asyakir. Apa itu syakir? Orang yang bersyukur. Ya, orang yang bersyukur. Artinya, sewaktu dia dapat ujian, dapat musibah nih, Pak. Ada dia kecelakaan, rumahnya terbakar, ya, anaknya meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, musibah kan? Waktu meninggal dibilang apa? Alhamdulillah, bersyukur. Kok bisa kayak gitu? Ya. Ini derajat yang paling tinggi dan ini sulitnya luar biasa. Ya, ini sulitnya luar biasa. Tapi ini derajatnya paling tinggi. Dia bersyukur dengan musibah yang Allah berikan. Ya, ini luar biasa. Ya, dan ini derajat yang paling tinggi. Dan ini paling susah untuk kita kita mengamalkannya, itu sulit sekali untuk derajat bersyukur terhadap musibah ini. Dapat musibah, rumah kebakaran misalnya, ataupun misalnya anak meninggal, kecelakaan, ya, musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada duit, alhamdulillah. Ya, masih alhamdulillah, ya. Dan ini berat. Namun ada tipsnya, Bapak dan Ibu, supaya dapat menjadi hamba yang bersyukur ini.
Tips yang pertama, kata para ulama, adalah dengan cara apa? Dengan cara melihat orang yang lebih sakit dari kita. Ya. Nabi yang mulia SAW katakan apa? Janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Ya. Akan tapi lihatlah pada orang yang apa? Yang lebih, yang ada di bawah kalian. Artinya lihat orang yang lebih susah, Pak. Misalnya nih, ada orang kecelakaan. Dia patah kaki. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa? Ternyata di sebelahnya orang kecelakaan sama, kecelakaan motor misalnya, patah kaki, patah tangan. Maka dia katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Cuman kaki yang patah. Sebelah patah kaki, patah tangan. Ya. Sebelahnya lagi dia lihat orang kecelakaan sama, itu koma, gitu kan? Ada yang meninggal. Maka dia katakan Alhamdulillah. Ya. Lihat apa orang yang lebih berat. Misalnya kita sekarang subhanallah, untuk makan itu cuman bisa 1 hari 1 kali, atau 1 hari cuma bisa makan 2 kali. Itu pun cuman makan nasi pakai garam. Kita katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena di sana, Pak, ada saudara-saudara kita yang untuk makan 1 hari 1 kali aja tidak bisa. Nah, daerah-daerah konflik, perang. Maka dengan ini kita bersyukur kan? Alhamdulillah. Ya, walaupun makan cuma 1 hari 1 kali pakai lauk garam aja, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Ada orang yang tadi tidak bisa makan. Ada orang yang sakit stroke, banyak duitnya, mau makan tidak bisa. Ya. Maka kita katakan alhamdulillah. Ya. Kita lihat orang yang lebih sulit dari kita. Karena kalau kita mandang pada orang yang di atas, Pak, itu tidak akan ada selesai. Ya. Kita makan aja, mana yang makan udang gitu kan? Kan makan udang, kan yang makan kambing. Udah, tidak ada selesainya tuh. Tidak akan jadi apa? Hamba yang bersyukur selama-lamanya. Kurang aja terus hidupnya. Ya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah dengan apa? Dengan merenungkan ya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur. Allah janjikan apa? Pahala yang besar. Allah janjikan dihapuskan dosa-dosanya, dan Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Pasti Allah akan penuhi. Allah janjikan surga ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur atas musibah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia bersyukur. Kenapa? Karena dia terhindari dengan musibah yang lebih besar. Ya, contoh misalnya nih, Pak, ada orang yang mau berangkat ke Jakarta. Mau berangkat ke Jakarta, dia pakai motor dari Pontianak ke Supadio. Qadarullah, diayani ban motornya kempes, bocor ya, pecah ban motornya. Ya. Dan dia berangkatnya pagi gitu kan, penerbangan pertama, berdorong cari tempat tambal ban, nih ban tidak ada, bengkel tidak ada yang buka, masih diayani kan, susah jadi bengkel, ya kan? Nah, alhasil ya dia nyampe ke Supadio, pesawatnya sudah terbang. Aduh, musibah enggak? Musibah. Kenapa? Habis ya duit. Beli tiket mahal, tiket Pontianak Jakarta berapa? Misalnya 1 juta. Swabnya lagi swabnya lagi 1 juta, misalnya udah 2 juta. Ya Allah, gitu kan? Musibah. Ya. Tapi ternyata ya, tidak lama dia pulang balik ke rumah, dapat informasi di TV, pesawatnya meledak. Oh, Masya Allah. Akhirnya dia apa? Alhamdulillah. Awalnya musibah kan? Dia kira musibah. Ya. Dia dihindari oleh Allah dengan musibah yang besar. Kita tidak tahu, Pak. Ya. Misalnya tadi kita, seandainya tadi kita pergi, bisa jadi kita meninggal. Atau waktu jalan misalnya, nyampe di sana kita mungkin akan ditabrak atau akan apa musibah. Ya kita bersyukur. Ya Alhamdulillah saya terlambat. Ya qadarullah. Ya siapa sih yang mau gitu kan terlambat, dapat urusan, tidak ada. Nah ini tips Bapak dan Ibu dalam tadi menghadapi ujian, dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan. Dan kembali kita ingatkan bahwasanya memang seperti itulah Pak ya Ibu, kehidupan kita di dunia itu isinya ujian demi ujian. Orang yang ada anak diuji dah, diuji besarkan anak tuh susah, ya kan? Ya belum lagi sakitnya, mau
malam-malam kita bangun dia nangis, ya mau nyekolahkannya sakit, diuji kan punya anak, diuji. Lihat tuh orang-orang yang tidak punya anak pun diuji, enggak diuji sampai berobat, sampai pakai bayi tabung, ingin apa, ingin punya anak. Masya Allah, mahal bayi tabung itu Pak Ibu, ya, diuji oleh Allah. Ada anak diuji, tidak punya anak diuji. Gitu emang kehidupan. Gimana pun, sampai kapan? Sampai kita meninggal baru selesai ujian tersebut. Maka itu dunia. Makanya kalau kita mengharap bahagia dunia itu susah, tidak ada. Orang kaya tuh diuji loh sama Allah. Memang orang kaya tidak ada yang sakit perut. Sakit perut juga kan? Sakit perut, masa dia sakit perut gitu kan? Diuji. Ya, diuji oleh Allah. Nah, itulah kita katakan tadi, ini kehidupan kita di dunia penuh dengan ujian seperti itu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ya, sampai kita nanti masuk ke dalam surga. Kalau masuk dalam surga Pak Ibu, itu isinya nikmat saja. Ya, semuanya nikmat, tidak ada sakitnya. Makanya sekarang kita ini berjuang nih dengan ujian-ujian tersebut. Ya, semoga apa, kita meraih ridho Allah. Semoga kita berhasil melewati ujian-ujian tersebut. Ya, ujian dari apa yang Allah perintahkan, kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita kerjakan. Apa yang Allah larang, ya berupaya semaksimal mungkin untuk kita tinggalkan. Kenapa? Ini ujian dari Allah, biar kita nanti dapat kembali ya ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kembali kita memohon, kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agar Allah wa ta'ala kembali kumpulkan kita nanti di surga Firdausnya. Allahumma amin. Nah, mungkin itu saja ya, sepatah dua patah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat ya bagi diri kami pribadi. Bukan berarti di sini kami lebih pandai, lebih alim, tidak Pak. Ya, kita cuman mengingatkan, saling memberikan nasihat seperti itu. Ya, semoga yang sedikit ini ya dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Selanjutnya ya, kita serahkan kembali kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.